Coba, siapa yang pengen menikah? Kan sudah, Pak. Kan sudah menikah. Salah, pertanyaannya salah. Siapa yang pengen membuat pesta pernikahan? Pesta pernikahan yang mewah, bisa ngundang keluarga besar. Betul ya? Karena kalau cuma menikah insya Allah murah. Tapi kalau bikin pesta jadi mahal. Biayanya berapa? Ratusan juta. Yang masih muda persiapkan dari sekarang. Apalagi yang calonnya sudah minta menikah tahun depan. Insya Allah ada kesempatan 1 tahun persiapan bisa menciptakan pesta yang mewah dengan budget ratusan juta. Seperti mentor-mentor kita, apa buat mentor-mentor kita ya. Siapa yang pengen punya mobil dan rumah yang keren? Alhamdulillah yang di depan kita rumahnya udah keren-keren nih. Makanya saya main terus ke rumahnya Pak Randu. Karena rumahnya keren. Ya kan, main terus ke sana, saya bisa nge-gym di situ. Terima kasih Pak Randu, nge-gymnya saya gratis. Ya kan kalau keluar harus bahaya, betul nggak? Udah datang ke rumahnya bagus, betul nggak? Udah dikasih gym gratis, dikasih makan. Coba, enaknya di mana? Enaknya di situ. Terima kasih mentor-mentor Anda luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau mentor Anda sukses, Anda bahagia nggak? Bahagia karena bisa jadi bukti kalau Anda mau cerita ke orang lain. Terima kasih para mentor gitu. Coba, terima kasih mentor-mentorku yang sudah menyiapkan base camp. Yang nggak menyiapkan, segera menyiapkan. Semoga segera tembus luxury lagi dan bisa punya base camp. Didoakan, siap? Ini semuanya Bapak Ibu sudah diwujudkan oleh mentor-mentor kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, rata-rata 1-2 tahun. Siapa yang mau ke tangan saya? Kalau mau berarti kita lanjut, next. Nah, Bapak Ibu, ternyata mewujudkan impian itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Banyak para senior saya yang ada di ruangan ini yang umurnya udah 50 tahunan. Ada nggak di sini? 50 ke atas. Ini kan senior saya ya kan. Mereka sudah bekerja rata-rata bukan dari umur 30, bukan dari umur 20. Bahkan banyak senior-senior di sini yang katanya bekerja sejak sekolah. Benar nggak? Sekolah udah sambil kerja. Ada nggak di sini? Atau malah nggak lulus sekolah terus kerja? Berarti kerjanya sudah puluhan. Tapi impiannya tidak kunjung tercapai. Malah punya hutang. Malah punya. Gimana kok malah kerjanya udah lama, tapi malah punya hutang, punya cicilan. Betul nggak ini? Lanjut ya. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Next Pak, dipercepat Pak. Ini lihat. Ternyata masalah ya yang terjadi adalah rata-rata orang penghasilannya dan kebutuhan hidupnya itu lebih besar kebutuhan hidupnya. Penghasilannya warnanya kuning di bawah, kebutuhan hidupnya lebih banyak. Betul ya? Buat anak sekolah, buat kehidupan sehari-hari. 100.000 sehari kali 30 hari berarti 3 juta. Itu baru buat sehari-hari 3 juta. Belum ditambah sekolah anak pertama, kedua, ketiga. Di total itu kayaknya butuhlah minimalnya kehidupan sederhana 10 juta sebulan. Kan sederhana. Sedangkan penghasilannya nggak nyampe 10 juta. Alhamdulillah kalau yang penghasilannya sudah di atas 10 juta. Berarti kehidupan sederhananya sudah tercapai.
Alhamdulillah. Tapi masih sederhana, masih pas-pasan. Yang kurang dari 10 juta berarti apa? Nombok, Pak. Yang ada ngambil utang lagi, ngambil kredit lagi, ngambil cicilan lagi. Berarti makin berat atau makin ringan? Makin berat. Inilah yang terjadi. Solusinya gimana? Next. Mau nggak mau, kalau Anda mau solusi, ya Anda harus meningkatkan penghasilan. Caranya, pertama, ganti pekerjaan yang mau gaji lebih tinggi. Ada nggak? Pak, umur saya udah 50-60. Saya dapat kerjaan ini aja sudah syukur, alhamdulillah. Mau ganti kerjaan dengan gaji lebih tinggi, nggak ada yang terima, Pak. Yang ada gajinya lebih rendah banyak. Karena yang lebih muda lebih dicari katanya. Kayak gitu nggak sih? Berarti kalau penghasilannya nggak bisa nambah, gimana kehidupannya? Makin lama makin susah. Inilah fakta yang kita rasakan bersama. Gimana caranya? Kita tetap harus nambah penghasilan dengan cara yang lebih kreatif. Dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lebih brilian, dengan cara yang lebih cerdas. Ambillah peluang usaha. Next, coba. Gimana cara solusinya? Nih, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kalau tidak ada modal? Mau bikin usaha, rata-rata modalnya besar. Kemudian tidak ada waktu. Kemudian terikat kerja yang kemarin nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal nggak bisa nambah lagi. Intinya rumit kehidupannya. Next. Nah, maka hari ini di ruangan ini kita bersama-sama, terutama yang baru hadir, yang belum pernah tahu, akan mendapatkan peluang bagaimana kita bisa punya bisnis dengan modal yang sangat kecil. Tidak ada resiko, tapi kalau dikerjakan potensi penghasilannya bisa ratusan juta sampai miliaran. Mau nggak Bapak Ibu? Kayak siapa? Coba kita lihat, ya. Nah ini nih, ini contoh nih. Nah kayak orang ini ya, sebelah sini ada, ini Pak Ube bukan ya? Ini Pak Ube ya? Kok mukanya beda sama yang sekarang? Ternyata dulu seorang pedagang baju dan penjual jaket. Beliau ini pedagang baju dan penjual jaket. Bahkan saya pernah dengar ceritanya, waktu ditawari bisnis ini, beliau suka menghina. Tapi alhamdulillah, karena tersadar mengerjakan program bisnis ini, beliau sekarang sudah punya mobil yang keren, cash, bisa punya rumah yang keren. Aplaus buat Pak Akbar Sobiri ini, ya, ada di sini ya. Kemudian ada satu lagi nih, kita ambil contoh. Seorang anak dari supir bus Damri. Yang ini orangnya yang mana ya ini ya? Kayaknya nggak ada di sini orangnya. Karena nggak cocok ini. Nggak cocok. Tapi kalau yang sana saya kenal. Ternyata itu adalah hasil setelah berubah kehidupannya. Mengerjakan bisnis dengan tadi modal yang kecil, nggak ada resiko, bahkan bisa dibantu, dimentoring, diajarin, dikerjakan, bisa punya rumah yang harganya puluhan miliar. Aplaus buat Bapak Randu Sektiwibowo ya. Mau nggak seperti mereka Bapak Ibu? Mau nggak? Yang mau siapa? Siapa yang nggak mau? Yang mau sukses, lunas utang, kaya raya, berkah, itu banyak orang siapa? Kalau ada yang mau saya lanjutin, setuju? Next, kita lanjut ya.